Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kami dari kelompok F akan menjelaskan materi terkait dengan konsep dasar evaluasi pembelajaran kimia, yang dimana materi pertama yaitu tentang pengertian evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Apa itu evaluasi? Jadi pada hakikatnya evaluasi itu merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengetahui kualitas tentang sesuatu, baik dari nilai maupun arti yang tentunya berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Yang selanjutnya, pengukuran itu sendiri merupakan kegiatan untuk menentukan suatu kuantitas, karena dalam pengukuran itu dia bersifat kuantitatif dan berbentuk numerik. Jadi oleh karena itu, sebuah pengukuran dijadikan sebagai instrumen dalam melaksanakan sebuah penelitian. Jadi seorang pendidik pada saat melaksanakan pengukuran perlu adanya alat ukur yang meliputi seperti tes dan non-tes. Yang selanjutnya adalah penilaian. Itu merupakan istilah umum yang mencakup semua metode yang digunakan untuk menilai hasil tes dari peserta didik. Jadi penilaian adalah kegiatan membandingkan hasil pengukuran sifat atau objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek yang bersifat kualitatif. Jadi penilaian hasil belajar juga dijabarkan melalui bentuk deskriptif untuk mendapatkan informasi peserta didik secara berskala, berkesinambungan, dan menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat dan tujuan dari evaluasi pembelajaran. Syarat evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu ada kesohihan. Kesohihan ini merupakan menggantikan kata dari validasi atau validitas yang dapat ditafsirkan sebagai ketepatan penilaian pengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi gitu. Kesohihan ini bisa diterjemahkan pula sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari sebuah instrumen penilaian atau tes dan tidak terdapat instrumen tersebut sendiri. Syarat kedua yaitu keterandalan. Jadi syarat umum berikutnya ini sama pentingnya dengan kesohihan, yaitu keterandalan evaluasi, yang dimana keterandalan evaluasi ini bersangkutan dengan masalah keyakinan, yaitu yakni tingkat keyakinan bahwa sebuah instrumen penilaian itu mampu menyerahkan hasil yang tepat. Kemudian syarat ketiga yaitu kepraktisan. Jadi dalam memilih tes dan instrumen penilaian, yang beda kepraktisan ini adalah syarat yang tidak bisa diabaikan, yang dimana kepraktisan penilaian terutama dipertimbangkan ketika memilih tes atau instrumen penilaian lain yang dipublikasikan oleh sebuah lembaga. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan dari evaluasi pembelajaran, yang dimana yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan dari seseorang dalam suatu kupasan atau kompetensi. Dan yang kedua yaitu untuk menemukan kendala seseorang dalam sebuah kegiatan. Jadi sampai-sampai evaluasi itu diselenggarakan guna untuk memecahkan masalah dan kendala yang dihadapi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga yaitu untuk memahami tingkat keefektifan sebuah metode ataupun cara atau sumber daya yang tercebur dalam sebuah kegiatan. Dan yang terakhir yaitu yang dimana tujuannya untuk evaluasi ini agar berperan sebagai umpan balik untuk mengerjakan perbaikan pada suatu pekerjaan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pekerjaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Ramzani dengan NIM E1M021058 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Yang dimaksud dengan fungsi evaluasi pembelajaran itu bagaimana evaluasi itu berfungsi untuk memberikan feedback kepada individu siswa maupun guru itu sendiri. Yang pertama, dilihat dari segi peserta didik secara individu, evaluasi itu berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang meliputi menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan,
memberikan basis laporan kemajuan peserta didik, dan menetapkan kelulusan. Dalam poin yang ketiga, sering kita dengar atau kita alami dari semenjak kita SD sampai dengan kuliah, yaitu menetapkan kelulusan, bahwa evaluasi itu memang benar-benar untuk menetapkan kelulusan, fungsi akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang dimana itu akan mengukur kemampuan baik kognitif kita, psikologi maupun efektif. Selanjutnya dilihat dari segi program pengajar. Evaluasi itu berfungsi untuk yang pertama, memberikan dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. Dalam hal ini, gurulah penentu pada poin pertama, yang dimana dengan segala macam kriteria dan standar yang sudah ditetapkan, guru melihat hasil atau nilai evaluasi dari siswa. Apakah dia nanti kalau memenuhi standar, dia akan layak dinaikkan dan dipromosi, misalnya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi, atau dengan menahan siswa tersebut apabila standar pencapaian atau kompetensi yang sudah ditetapkan itu di bawah yang dinilai. Maka siswa di sini dituntut untuk mengulang atau mempelajari kembali apa yang sudah dipembelajarkan sebelumnya. Yang kedua, memberikan dasar penyusunan dan penetapan kelompok. Di sini merupakan proses pendekatan belajar yang dimana pendekatan belajar ini untuk mempermudah belajar. Misalnya ada materi-materi yang memang layak untuk dipraktikumkan, misalnya untuk dibagi kelompoknya. Yang ketiga, diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. Yang terakhir ini, yang ketiga ini, dari hasil poin pertama, mungkin guru bisa mempertimbangkan kembali mengenai evaluasi yang ia berikan. Misalnya ada siswa yang tidak memenuhi standar atau IPK-nya, indeks kumulatifnya di bawah standar, maka dia bisa memberikan remedial atau pekerjaan lain kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan dasar pembimbingan dan penyuluhan. Setelah memberikan penilaian, mungkin tambahan dari guru ialah dia akan memberikan dasar bimbingan atau penyuluhan, misalnya akan naik lagi ke tingkat yang lebih tinggi itu butuh semacam nasihat. Misalnya kalau kita SMA, kalau kita akan mengambil jenjang yang lebih tinggi seperti kuliah, yang akan kita lakukan dan akan kita hadapi begini-begini, dan solusinya mungkin akan diberikan juga oleh guru. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang dimana yang berkaitan dengan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada kontinuitas. Prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga terlihat keberhasilan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Nah, dengan melakukan evaluasi secara kontinu, guru juga dapat melihat perkembangan peserta didik dengan melihat kemajuan hasil belajarnya. Yang kedua ada komprehensif, yang dimana evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek, yang dimana di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik pada peserta didik. Yang ketiga ada kooperatif. Nah, umumnya proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa, mulai dari guru mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, orang tua, hingga petugas administrasi. Nah, bahkan evaluasi juga harus melibatkan siswa itu sendiri. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen yang terlibat dalam evaluasi pembelajaran merasa dihargai karena sudah berkontribusi langsung atau mengikuti kerjasama yang dilakukan. Yang keempat yaitu objektif. Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik, maka proses evaluasi tersebut harus dilakukan secara objektif, yang dimana artinya
Faktor-faktor subjektif seperti hubungan guru dengan siswa, kedekatan guru dengan siswa, faktor perasaan tidak tega dan lainnya tidak boleh dimasukkan dalam proses evaluasi. Apabila siswa tersebut belum mendapatkan nilai yang baik, artinya guru harus memberikan catatan untuk memotivasi siswa dan memberikan penilaian secara objektif untuk mengukur pengetahuan siswa. Dan yang terakhir yaitu ada praktis. Nah, prinsip evaluasi pembelajaran selanjutnya harus dilakukan secara praktis, artinya tidak memakan biaya, waktu, tenaga yang cukup banyak. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pada guru dalam menyusun instrumen. Dan materi terakhir yaitu tentang kedudukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada mengukur kemajuan siswa. Nah, evaluasi membantu dalam mengukur kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini memberikan gambaran tentang sejauh mana siswa telah memahami materi pelajaran dan kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari. Yang kedua ada mengidentifikasi kelemahan dan juga kelebihan. Evaluasi ini membantu guru dan siswa dalam mengidentifikasi area di mana siswa mungkin mengalami kesulitan atau memiliki keunggulan. Nah, ini memungkinkan pengembangan secara pembelajaran yang lebih efektif nantinya. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang pengembangan kurikulum, perbaikan metode pengajaran, atau perubahan kebijakan pendidikan. Yang keempat yaitu pemotivasi siswa. Evaluasi yang seimbang dan adil dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih tekun. Siswa merasa dihargai ketika mereka melihat kemajuan yang mereka buat dalam pembelajaran. Yang kelima ada memberikan umpan balik. Nah, evaluasi memberikan umpan balik kepada siswa tentang kemajuan mereka dan area yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, ini memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi titik lemah mereka dan bekerja untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir mengukur efektivitas pengajaran. Nah, evaluasi juga membantu guru dalam menilai efektivitas metode pengajaran yang mereka gunakan. Ini akan membantu guru untuk menyesuaikan pengajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok F, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.